Halo semuanya, semangat pagi, selamat datang di kelas Kepo hari kedua. Dan materi yang kita akan bahas hari ini mengenai masalah utama kenapa tubuh kita bisa gemuk. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah proses alami tubuh kita. Jadi apapun yang kita makan dan kita minum akan menjadi cadangan energi atau tenaga. Dan kita bisa lihat slide selanjutnya. Dan ini contoh dari gambar di atas. Ketika kita memasukkan sedikit input atau makanan dibandingkan yang keluar atau output, itu akan membantu turun berat badan. Ketika kita memasukkan input dan outputnya sama, itu akan membuat berat badan kita stabil. Dan begitu juga sebaliknya, ketika berat badan kita naik, itu karena kita kelebihan makan atau kalori yang banyak. Nah, seperti ini contoh di bawah. Kita pakai data dari Kak Ratna, di mana Kak Ratna kebutuhan kalorinya dalam sehari 1.300 kalori. Nah, Kak Ratna setiap pagi sarapannya dengan 500 kalori, terus juga makan siang pakai nasi padang 700 kalori. Mungkin buat teman-teman yang diet, jadi berusaha tidak makan nasi, diganti pakai bumbu pecel gitu ya, sayur pecel, itu sama kalorinya ternyata 700 kalori teman-teman ya. Dan juga si Ratna makan malamnya pakai nasi goreng, itu 400 kalori. Sama juga dengan mie kuah ya, itu 400 kalori. Nah, itu totalnya sudah masuk dalam sehari yaitu 1.600 kalori. Dan teman-teman bisa lihat ketika kita kelebihan 300 kalori per hari tapi berlangsung lama seperti gambar di ini ya, jadi mengalami kegemukan secara perlahan. Solusinya mendapatkan berat badan ideal adalah dengan rumus kita harus mengatur 100%-nya dari 80% pola makan dan juga aktivitas fisiknya 20%. Supaya terjadilah seperti ini teman-teman ya, perlahan kita turun berat badan. Nah, dari Kementerian Kesehatan Indonesia tentang tumpang gizi seimbang, disarankan yang pertama batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal, mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, sarapan pagi, minum air putih yang cukup dan aman, makan buah dan sayur, dan membaca label pada kemasan pangan. Dan di sini ada dua contoh untuk mempunyai berat badan ideal. Ada cara yang tidak cepat tapi pasti, atau yang cara cepat tapi tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi kalau yang cara yang tidak cepat itu mulai dari diet, jaga pola makan, ya, mengatur pola makan. Ini juga membantu lemak yang hilang dan hasilnya juga bagus di badan. Kalau yang cepat itu lebih ke langsung pakai yang instan, pakai teh pembakar lemak, penahan nafsu makan, bahkan obat pencahar, dan ini tidak baik untuk kesehatan. Dan pada saat turun berat badan, yang turun adalah air dan otot, sehingga jadilah di badan itu gelambir, tidak sehat, layu, sayu, dan peot ya. Jadi teman-teman bisa memilih cara yang mana, diet yang teman-teman pilih untuk badan teman-teman. Dan sekarang kita samakan frekuensi. Apa sih itu diet? Diet adalah pola makan yang diatur untuk mencapai tujuan yang diinginkan, bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, bertujuan untuk mencapai atau menjaga berat badan ideal. Ini beberapa contoh jenis diet di masyarakat. Mungkin ada dari beberapa teman tahu, diet keto, mayo, dan lain-lain ya. Tapi teman-teman harus pahami cara diet yang sehat adalah prosesnya masuk akal, hasilnya tidak langsung cepat, dan juga memiliki produk pendukung yang berkualitas baik, cocok dengan aktivitas atau kebiasaan kita, dibimbing oleh coach dan ada komunitasnya, bisa dilakukan jangka panjang, dan kalau diet ketat atau ekstrim harus dengan arahan dokter. Dan ini 4 kunci utama program diet berhasil. Jadi teman-teman coba cek lagi internal atau diri sendiri, apakah niatnya udah tinggi untuk pingin berubah lebih ke sehat, dan juga selain niat yang tinggi, keseriusan dan konsisten teman-teman ya. Konsisten mulai dari sarapan pagi yang lebih sehat, memilih makanan yang lebih sehat. Oke, dan juga faktor eksternal teman-teman ya, yaitu produk pendukung atau nutrisi seimbang, bimbingan dari coach dan komunitas, dan jadilah berat badan kita ideal.
Dan kenapa harus ada produk pendukung? Nah, teman-teman, jadi nutrisi dari makanan zaman sekarang hampir tidak ada nutrisinya ya, karena dimulai dari cara pengolahan masak yang terlalu banyak prosesnya dan juga pematangan yang berkali-kali ya, itu akan menghilangkan nutrisi dari makanan yang kita makan. Jadi bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi adalah gizi seimbang. Nah, ini contohnya nutrisi berimbang Herbalife. Jadi kita memerlukan 30% lemak baik, 30% protein, dan juga 40% karbohidrat. Dan juga kita perlu istirahat yang cukup, hidrasi atau air putih yang cukup, dan juga aktivitas fisik yaitu olahraga. Dan gambar selanjutnya mengenai isi piringku. Nah, jadi teman-teman dalam sekali makan teman-teman harus wajib memenuhi yang namanya lauk pauk, buah, sayur, makanan pokok lainnya. Seperti di contoh karbohidrat seperti nasi putih, nasi merah, dan lainnya. Terus juga kita harus konsumsi protein ya, tapi kalau bisa jangan digoreng, utamakan yang rebus dan atau dipanggang. Dan juga kita harus memenuhi jenis serat, bisa dari buah dan sayur. Jadi teman-teman bisa kurangi makanan dan minuman manis dengan pengganti buah yang lebih manis. Dan lanjut lagi, kriteria produk pendukung yang baik itu mulai dari nutrisi yang lengkap, rendah lemak dan rendah kalori, pengganti makan bukan obat, aman dikonsumsi seumur hidup. Dan teman-teman silahkan cari produk pendukung yang memenuhi kriteria di slide sebelumnya. Salah satunya produk pendukung yang baik yaitu Herbalife Nutrition. Kenapa shake Herbalife? Karena dalam satu gelas shake-nya mengandung potasium setara dengan satu pisang, protein setara dengan ikan kod, kalsium setara dengan yogurt, vitamin C setara dengan jeruk, vitamin A setara dengan keju, dan vitamin E setara dengan minyak bunga matahari. Nah, itu dia teman-teman materi hari kedua. Semoga informasi ini bisa membantu Anda untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kesehatan Anda. Terima kasih.